نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, khususnya kepada Hadratus Syekh Pak Kiai Fathul Azim hafizahullahu ta'ala, dan kepada para ulama yang lain, para asatidzah semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ustadz Imam sebelumnya, beliau mengatakan idza wujidal ma batalat tayammum. Ketika air telah ditemukan maka tayammum itu batal. Ini berlaku untuk orang-orang sehat, Pak. Sedangkan kita semua ini adalah orang-orang sakit. Maka debu lebih penting daripada air, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam majlis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita hadirkan kembali sesuatu yang banyak hilang dari hati, sesuatu yang sedikit manusia memilikinya. Apa itu, hadirin yang mulia? Itu adalah syukur kepada Allah. Kenapa kita hadirkan kembali innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan? Manusia ini dikatakan sebagai manusia likathratin nisyan karena dia terlalu banyak lupanya. Hadirin yang mulia, di antara perkara yang dilupakan manusia, yang paling banyak dilupakan manusia adalah nikmatnya Allah, pemberiannya Allah, anugerahnya Allah. Banyak manusia yang melupakannya. Dan di antara manusia yang melupakan nikmat, yang paling banyak melupakan nikmat adalah para wanita. Ini nggak ada ibu-ibu, Pak, ya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa'u yakfurna. Neraka ditampakkan kepadaku, kata baginda Nabi. Fa idza aktsaru ahlihan nisa', ternyata penduduk terbanyaknya adalah para wanita. Maka para sahabat terkejut, ya Rasulullah, kenapa wanita menjadi penduduk neraka? Beliau mengatakan, tukfirna la'na, wanita terlalu banyak melaknat orang-orang yang lain. Saudaranya dicaci, tetangganya dicaci, digosipin, digunjing. Setiap mereka mengumpul nambah dosa, bukan nambah pahala. Tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Wanita banyak masuk neraka karena mereka mengkufuri suaminya. Suaminya sudah kerja setengah mati, dia peras keringatnya, dia banting tulangnya,
pulang ke rumah tanpa tenaga, diberikan uang kepada istrinya, hanya dijawab dengan senyuman sini saja. Pak, lombok sekarang sudah mahal, nggak cukup uang bapak untuk beli lombok. Inilah penyebab wanita masuk neraka, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih membagikan kepada kita, sebagaimana yang dikatakan zikrul maqamat tadi, ar-rizku maqsum, rizki itu dibagi. Dan termasuk rizki yang termahal adalah iman kepada Allah. Hadirin yang mulia, kita iman kepada Allah, kita kenal kepada Allah, kita cinta kepada Allah, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang yang banyak ibadahnya, bukan kita karena kaya raya dan kuat, bukan. Ini semua karena murni pilihannya Allah. Semoga dengan syukur kita dijadikan sebagai orang iman. Allah berkenan menjaga iman kita, iman keluarga kita, anak kita, cucu kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rizki yang kedua, rizki yang diminta tidak bisa, ditolak juga tidak bisa. Apa itu hadirin yang mulia? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Dalailun Nubuwah diceritakan suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku menemukan di dalam Taurat ada satu umat yang mana setiap mereka berbuat kebaikan, satu kebaikan, maka engkau menggantinya dengan minimal 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku ya Allah. Dzaka ummatu Muhammad. Maka Allah mengatakan, enggak bisa hai Musa, itu adalah umatnya Muhammad, bukan umat. Maka Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, inni wajadtu fit Taurati ummatan yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra, yahmaduna Allah fi kulli hal. Ya Allah, aku mendapati di dalam Taurat satu umat yang mereka selalu memuji Allah. Ketika dapat nikmat memuji Allah, ketika dapat musibah mereka juga memuji Allah. Yahmadunallah fi kulli hal. Mereka memuji Allah dalam setiap keadaan mereka. Ij'alhum min ummati ya Rabb. Jadikanlah mereka termasuk umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan, tilka ummatu Muhammad. Itu adalah umatnya Muhammad. Maka Nabi Musa menyebutkan lagi banyak sekali kehebatan umat Nabi. Sampai akhirnya Nabi Musa mengatakan, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, melihat begitu hebatnya umat Muhammad, aku daftar jadi umat Muhammad. Hadirin yang mulia, tetapi seperti yang dikatakan, ar-rizku maksum, rizki itu sudah dibagi. Walaupun Nabi Musa meminta, karena beliau tidak takdir jadi umat Nabi, juga tidak dijadikan umat Nabi. Kita lahir ke dunia, minta juga tidak, usaha juga tidak, lahir ceprot langsung jadi umat Nabi. Masya Allah. Hadirin yang mulia, jadi umat Nabi ini paling enak. Jadi umat Nabi ini paling enak. Kenapa hadirin yang mulia? Karena umat Nabi kuota surganya paling banyak. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis sehingga Allah mengatakan kepada Jibril, "Hei Jibril, turunlah ke bumi. Turunlah ke bumi. Tanyalah kepada kekasihku, kenapa dia menangis?"
Hadirin yang mulia, maka malaikat Jibril tanya kepada Nabi, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Ummati, ummati, man li ummati min ba'di ya Jibril. Umatku, 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 siapa nanti yang memikirkan umatku setelah kepergianku, kata Nabi. Hadirin yang mulia, maka Allah mengatakan kepada Jibril, "Hai Jibril, katakan kepada kekasihku, inna sanurdika fi ummatik." Hei Muhammad, sesungguhnya aku pasti akan meridhokan hatimu urusan umatku. Hadirin yang mulia, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, aku akan beri engkau sampai engkau puas. Maka seorang ulama membaca syair, qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzal 'ata'u. Seorang ulama mengatakan, aku membuka Quran, aku membaca surat Wadduha, dan di dalamnya aku menemukan firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hei Muhammad, aku pasti akan kuberi engkau sampai engkau puas. Fasarra qulubana dzakal 'ata'. Maka pemberian itu betul-betul menggembirakan kami, kata ulama itu. Kenapa? Wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah, hatimu ridho sedang engkau masih melihat umatmu dibakar di neraka. Inilah enaknya jadi umat Nabi. Jatah surganya banyak, kuotanya banyak, nabinya juga mendoakan mati-matian untuk umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi umat Nabi itu enak. Amal di dunia tidak lama-lama, tapi masuk surganya duluan. Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini datangnya belakangan, kata Nabi, tapi nanti di surga masuknya duluan. Semoga kita termasuk yang duluan, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" "Ikhwani, ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku," kata Nabi. "Aku rindu dengan saudara-saudaraku," kata Nabi. Maka para sahabat mengatakan, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu?" "Antum ashabi," bukan, kalian ini adalah sahabatku. Orang yang kurindukan, orang yang kurindukan, kata Nabi, alladzi amanu bi, alladzi amana bi walam yaruni. Mereka adalah yang kurindukan adalah orang-orang yang beriman kepadaku, memperjuangkan agamaku, membela aku mati-matian, mencintai, mengamalkan sunnahku, walam yaruni. Tetapi seumur hidup mereka belum sempat menatap wajahku. Jadi hadirin yang mulia, kita yang lemah-lemah, campur ngantuk-ngantuk sedikit di malam hari ini ternyata Nabi rindu kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadi umat Nabi, umat akhir zaman yang lahirnya belakangan, untungnya lebih besar lagi. Nabi mengatakan, "Innakum fi zamanin man taraka minkum usyra ma umira bihi halak." Hei sahabat, kalian adalah orang-orang yang hidup di zaman yang mana siapa dari kalian yang meninggalkan agama 10% saja, hancur kalian, kata Nabi. Wa sayati zamanun, dan akan datang satu zaman, man amila minhum usyra ma umira bihi naja. Akan datang satu zaman, siapa di antara mereka yang mengamalkan agama 10% saja, najah, dia selamat. Maka ini jamaah tabligh furud 4 bulan, insya Allah surga.
Ini karena lahirnya belakangan, Pak. Coba kalau lahir zaman sahabat, dibuang, Pak. Nggak laku 4 bulan. Cuman datang ke masjid dok, nggak laku. Karena sahabat itu korban nyawa, korban harta. Semuanya mereka habiskan demi untuk agama. Sedangkan kita cari-cari yang tersisa baru dikeluarkan untuk agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehebatan, inilah kelebihan, inilah keutamaan umat Nabi. Hadirin yang mulia, ini saya baru cerita enaknya. Sekarang saya cerita tidak enaknya, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha." Sesungguhnya umat ini Allah jadikan ketenangannya, ketentramannya, kebahagiaannya, kedamaiannya Allah letakkan di bagian awal-awalnya saja. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Dan umatku yang belakangan mereka akan terkena bala, mereka akan terkena fitnah, mereka akan terkena ujian. Dan ini sudah menjadi keputusan Allah yang tidak bisa dihindarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa taji'u fitnah. Fitnah itu akan melanda umat Islam. Fitnah itu akan melanda umat Islam. Fayaqulul mu'min, maka seorang yang beriman dia mengatakan, hadhihi muhlikati, hadhihi muhlikati. Ini adalah kehancuranku, ini adalah kehancuranku. Saking dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada orang iman. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tsumma tankashif. Kemudian fitnah itu diringankan oleh Allah. Kemudian fitnah itu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa taji'u fitnatun, maka datanglah suatu fitnah yang betul-betul dahsyat kepada orang iman. Fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati, sudah hancur, mati. Umat Islam tamat riwayatnya, digencet dari mana-mana. Tsumma tankashif. Tapi ternyata fitnah itu Allah angkat, sehingga orang iman sedikit bisa bernapas. Baru bernapas sebentar, belum hilang ngos-ngosannya mendapatkan fitnah. Wa taji'u fitnatun, datang lagi fitnah yang lebih besar lagi. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang melanda umat Islam, yang menggencet umat Islam, yang menyerang umat Islam ini ada 2 jenis, hadirin yang mulia. Yang pertama adalah fitnah yang menyerang hati-hati orang iman. Nabi bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu Allah akan datangkan kepada hati-hati manusia. 'Udan 'uda kal hasir, seperti orang yang sedang menganyam tikar. 1 lembar, 2, 3, 4, 5 tanpa terasa sudah jadi tikar. Begitu juga serangan-serangan fitnah betul-betul dahsyat di dalam hati umat Islam. Tanpa terasa tiba-tiba hati dia sudah gelap, kalkuzi mujahhiya, seperti gelas yang ditumplekkan. Dia sudah tak bisa menerima dan tak bisa memandang kebenaran lagi. Hadirin yang mulia, maka guru saya mengatakan, apa tandanya hati sudah terkena fitnah? Tandanya hati sudah terkena fitnah adalah ketika kemaksiatan yang dulu kita benci sekarang menjadi biasa. Ketika kita menganggap kemaksiatan adalah suatu hal yang biasa, hadirin yang mulia, itu menunjukkan hati kita tidak terkontaminasi dengan fitnah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, zaman begitu dahsyat. Kemudian fitnah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yushiku ang tada'a alaikumul umam. Hampir-hampir seluruh penjuru dunia mereka akan mengerumuni kalian, mereka akan menyerbu kalian. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, seperti orang yang sedang kelaparan mereka mengerumuni wadah makanan mereka. Maka bapak-bapak semua yang dimuliakan Allah, kalau sekarang umat Islam rasanya tidak nyaman hidup di dunia, rasanya tidak nyaman hidup di negaranya sendiri, memang itulah sabdanya Nabi. Justru seharusnya kita semakin yakin dengan sabda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, begitu berat penderitaan umat Islam, begitu tertekan hidupnya mereka, aminal qillah. Apakah saat itu umat Islam begitu sedikit jumlahnya sehingga mereka bisa dipermainkan sesuka mereka?" Maka baginda Nabi mengatakan, "La, tidak, umat Islam itu banyak sekali jumlahnya," kata beliau. "Walakin ghutha'un ka ghutha'is sail," tetapi mereka itu tidak ada bobotnya, mereka seperti buih-buih yang tidak ada bobotnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sesuatu yang kita hadapi. Sesuatu yang harus dihadapi oleh umat akhir zaman, yaitu beratnya fitnah, dahsyatnya fitnah, segi fisik, segi iman, semua dihajar. Terus apa solusinya? Hadirin yang mulia, Nabi mengatakan, "Faman arada ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah." Barang siapa yang dia ingin mati barang siapa yang dia ingin masuk surga dan dibebaskan dari neraka, kata baginda Nabi, hendaknya dia mati dalam keadaan iman masih tertancap di dalam hati. Hadirin yang mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita untuk sibuk mengikuti perkembangan fitnah. Apa yang terjadi kepada umat Islam? Apakah ada apa? Godaan sana, godaan sini. Nabi tidak mengajari itu. Karena apa, hadirin yang mulia? Seberat-beratnya penderitaan dunia, seberat-beratnya ujian dunia, sebentar lagi pasti akan berakhir. Sebentar lagi pasti akan berakhir. Suatu ketika ada seorang raja India. Dia panggil ulama. "Hei penasehatku, tuliskan kepada aku satu kata yang kalau saya lagi senang baca langsung susah, kalau saya lagi susah baca langsung senang." Wah. Maka ulama tadi berpikir dan beliau menuliskan 3 kata. Hadza saufa yamdi. Ini semua pasti berlalu. Hadirin yang mulia, sesedih apapun hati kita, ketika ada tulisan semua pasti akan berlalu, maka kesedihan itu akan reda dari hati kita. Walaupun kita bahagia, jadi pengantin baru, istrinya paling cantik di dunia, baca tulisan hadza saufa yamdi, kecantikan akan berlalu, maka senang hilang seketika. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan kita untuk memandang yang lebih penting, untuk menyelamatkan perkara yang lebih penting dari penderitaan segalanya. Apa itu? Faman arada ayyuzahzaha 'anil nar, suruh mikir akhirat. Suruh mikir akhirat, surgaku gimana? Nerakaku gimana? Mau bertempat tinggal di mana di sana? Itulah yang Nabi mengajak kita untuk berpikir di situ. Adapun dunia, saufa yamdi, semua akan berlalu. Istana kita akan berlalu, penderitaan kita akan berlalu, gunjingan yang menyerang kita setiap hari akan berlalu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam majlis yang mulia ini, marilah kita
mikir akhirat kita. Insyaallah hadirin. Falta'tihi maniyatu. Siapa yang pengen surga, hendaknya dia mati dalam keadaan iman masih tertancap di dalam hati. Dan ini bukan perkara mudah hadirin mulia. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan nanti akhir zaman fitnah akan melanda umat. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafiro. Saking dahsyatnya, saking beratnya ujian untuk orang iman. Pagi masih iman, sorenya iman sudah terbang hadirin yang mulia. Di dalam satu hadis yang lain ditambah lagi lebih dahsyat lagi, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada orang mulus hidupnya, amal agama sepanjang hidupnya, fayasbiqu alaihi kitab. Ternyata tulisannya di akhirat dia mau jadi ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar, sebelum mati dia murtad. Kemudian fayadkhulun nar, akhirnya dia mati masuk neraka, na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya iman masih tersimpan di dalam hati sampai kita mati, yang pertama kali doalah kepada Allah. Doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Karena hati seorang manusia ini di dalam genggaman Allah. Inna qalba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam ini, kata Allah, di dalam, kata baginda Nabi, di dalam genggamannya Allah. Terserah Allah memutar kemana saja. Hari ini iman, besok kafir, besok iman, besok kafir lagi, naudzubillah. Maka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah adalah doa yang harus dibaca setiap orang yang ingin masuk surga. Ya Allah, hidayah yang sudah kau masukkan di dalam hatiku ya Allah, jangan kau ambil ya Allah. Jangan kau plesetkan hati kami, jangan kau selewengkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Itu adalah kunci yang pertama supaya kita mati dalam keadaan iman kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian langkah yang kedua supaya kita imannya tidak hilang, hadirin yang mulia, jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang melemahkan iman kita. Apa itu hadirin yang mulia? Itulah kemaksiatan kepada Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan satu kali, itu sudah mencederai iman kita. Maka hadirin yang mulia, godaan dari hawa nafsu kita, godaan dari syaitan, apapun itu bentuknya, jangan pernah kita ikuti dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin mulia. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihima wa inhuma ma hadakan nusha fattahimi. Kepada nafsu, kepada syaitan, jangan pernah kau ikuti keduanya. Kalau keduanya datang kepada kamu, memberi nasihat kepada kamu, tuduhlah dia, karena keduanya adalah musuh kita, hadirin yang mulia. Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, godaan nafsu dengan godaan syaitan ini beda. Kalau godaannya nafsu itu monoton, gitu-gitu aja. Godaannya nafsu itu kaitan dengan perut dan di bawahnya perut. Yang penting itu tersalurkan, itulah nafsu manusia. Maka kalau yang kita digoda sekitar itu, berarti itu godaan nafsu kita, Pak. Kalau syaitan prinsipnya beda. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Yang penting kita akan neraka, itu aja tujuannya. Maka kalau kita digoda dengan jurus pertama nggak bisa, akan digoda dengan jurus kedua, goda dengan jurus ketiga. Pokoknya yang penting maksiat. Seperti pedagang, yang penting untung. Mau jual sayur, mau jual besi, mau jual rumah, yang penting untung. Begitu juga setan. Maksiat apapun terserah, yang penting ini neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah tidak kepada maksiat agar iman yang sudah lemah, yang hampir lepas ini tidak lepas, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir kali baginda Nabi mengatakan wal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Supaya kita masuk surga, yang pertama pertahankan iman, yang kedua
berbuatlah kepada manusia dengan perbuatan-perbuatan yang kita suka diperlakukan seperti itu. Kalau kita suka dihormati, hormatilah orang. Kalau kita suka orang lain sopan kepada kita, sopanlah kepada orang. Kalau kita suka orang beri hadiah kepada kita, berilah hadiah kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, at-taqwa wa husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah akhlak yang baik. Hadirin yang mulia. Maka di zaman yang manusia sudah tidak peduli kepada manusia yang lain, di saat manusia sudah hilang sifat kemanusiaannya, marilah kita tonjolkan akhlak kita. Kita senyum kepada semua orang. Kita berbuat baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Allah berjanji ketika keburukan datang kepada kita, kita balas dengan kebaikan, maka musuh-musuh akan jadi kawan. Hadirin yang mulia. Maka hari ini lihatlah dalam kehidupan kita, yang dulu kawan jadi musuh, apa yang dulu musuh jadi kawan. Kalau yang dulu musuh jadi kawan berarti akhlaknya sudah baik. Kalau yang dulu kawan jadi musuh berarti kita sudah rusak hatinya. Hadirin yang mulia. Maka di dalam kesempatan yang malam hari yang mulia ini, marilah kita fikirkan akhirat kita dengan kita meningkatkan iman kita, kita jaga iman kita lindungi iman kita dari segala kemaksiatan, dan kita perbaiki akhlak kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah banyak nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita, maka kita tinggal mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua untuk mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey!